Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa ketemu lagi ya. Buat saya bisa ketemu dengan saudara-saudaraku semua sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Rasa syukur yang menurut saya harus betul-betul diaplikasikan ya, baik di hati maupun di tingkah laku kita. Sekarang ini saya lagi mendengar beberapa hal mengenai yang suka Habib, yang nggak suka Habib, yang pro Ba'alawi, yang nggak suka dengan Ba'alawi dan sebagainya. Kalau mereka datang, Indonesia akan hancur, akan mengganggu Indonesia gitu ya. Buat saya, enggak lah. Jangan pernah tertarik untuk ke arah sana, untuk makom seperti kita gitu ya. Untuk diketahui saudara-saudaraku semua, bahwasannya Indonesia ini sebuah negeri yang dihuni oleh banyak sekali wali Allah. Banyak sekali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan jumlahnya mungkin ribuan di Indonesia ini. Untuk diketahui nih ya. Dan kemudian para wali itu orang Indonesia, keturunan Indonesia. Artinya dia juga punya kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Apa sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah dengan kecintaan para waliullah itu kepada Indonesia, tentunya mereka juga merasa punya kewajiban untuk menjaga Indonesia. Kalau hanya didatangi oleh oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke Indonesia, mereka juga mendoakan, mereka juga mengupayakan. Jangan kita sibuklah membahas kemudian kita menghujat apalagi saudara kita. Saudara kita yang pro dan kontra itu sama-sama tidak tahu. Sama-sama nggak paham dengan ngaji yang seperti ini. Para wali di Indonesia ini jumlahnya ribuan, mereka semua menjaga dengan doa-doanya. Nggak mungkin nggak yang kalian khawatirkan itu akan terjadi kepada Indonesia. Nggak mungkin, tenang saja. Buat hati yang tenang, buat hati yang betul-betul menciptakan suasana yang damai. Cukup itu saja, nggak usah ikut-ikutan kita membahas, kita kemudian apalagi sampai berdemo segala macam. Nggak usah. Betul-betul nggak usah. Ikuti aja irama-irama di Indonesia ini, di Nusantara ini, dengan dengan keyakinan yang cukup kita miliki sekarang ini. Tentu ya, saya yakin itu akan menciptakan sebuah kedamaian. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Kalau kita mau ingat, ya, kalau kita mau ingat kemenangan Indonesia terhadap penjajahan Belanda pada waktu itu ya, yang kita semua tahu dalam ilmu sejarah bahwa kita hanya bersenjatakan bambu runcing, sementara kita harus melawan meriam dan sebagainya. Itu semua kemenangan karena keberkahannya Allah. Di zaman Rasulullah pun banyak dicontohkan. Zaman Rasulullah perang juga dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, dengan persenjataan yang kurang daripada modern bahkan, tapi bisa menang. Semua itu karena apa? Karena keberkahannya Allah. Kalaupun harus hancur, kalaupun harus menang, itu semua karena Allah. Bukan karena teriakan kita, bukan. Nggak ada apa-apanya teriakan kita itu. Lebih baik kita tenang lah, ikuti para ulama, ikuti para alim-alim ya, guru-guru kita yang tawadu, yang anteng gitu. Begitu caranya. Tidak harus ikut-ikutan. Artinya apa? Indonesia ini dijaga oleh para wali. Sementara para wali itu berdoa untuk Indonesia, Allah tidak akan menghancurkan Indonesia seperti apa yang kita khawatirkan. Nggak akan terjadi, insya Allah. Insya Allah. Yuk kita sama-sama memiliki hati yang tenang. Kita memiliki hati yang yang nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir, nggak usah gumunan, apalagi protes jalan-jalan bareng-bareng, nggak usah. Kita di rumah saja, kita ajari anak kita ngaji, yang guru-guru ngaji ajarin santri-santrinya, yang sekarang menjadi ustadz yang masih belajar kayak saya ya begini aja lah. Yang katanya sudah kondang, bahasa kiai kondang di Indonesia, kiai besar itu kan kalau kiai sudah punya jamaah banyak, kalau kiai sudah punya pengikut yang banyak, punya follower yang banyak,
diundang kemana-mana, itu namanya ulama besar kata umat kita, ya, kiai besar. Sementara para wali, guru-guru kita, para waliullah di Indonesia itu banyak yang hanya di rumah geribik, diem, tawaduk, ya, banyak yang seperti itu. Dan doanya mereka lebih makbul, itu lebih banyak. Gak usahlah takabur, gak usahlah kita, saya lagi ya, ciptakan suasana yang damai. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat kita, dan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, dan kita mau yang damai, mau yang anteng aja lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.